belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran IPA. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7, ini buku edisi revisi anak-anak. Ibu akan membahas rangkuman materi bab 1, hakikat ilmu, sains, dan metode ilmiah. Subbab A, apa itu sains? Sekaligus ibu membahas ayo uji kemampuan. Ada di halaman 1 sampai dengan 9 anak-anak. Baik, ibu langsung membahas. Ibu mulai membahas ringkasan materinya anak-anak. Subbab A, apa itu sains? Yang pertama, sains ada di sekitar kita. Sains adalah kata lain dari IPA. Contoh-contoh penggunaan ilmu pengetahuan alam yaitu garis-garis pada alas sepatu, terbentuknya pelangi, birunya air laut, telepon genggam, sabun mandi, dan lain-lain. Yang kedua, cabang-cabang ilmu sains. Cabang-cabang ilmu sains yaitu yang pertama biologi, yaitu ilmu tentang makhluk hidup. Kedua, fisika, ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat-sifat benda di sekitar kita, termasuk perpindahan dan energi. Yang ketiga, kimia, ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifat, dan perubahan dalam suatu reaksi kimia. Selanjutnya, geologi, ilmu mengenai bumi dan perubahannya. Astronomi, ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Selanjutnya, biologi mempunyai beberapa cabang ilmu lagi anak-anak. Cabang-cabang ilmu biologi diantaranya zoologi, ilmu tentang binatang, botani, ilmu tentang tumbuhan, entomologi, ilmu tentang serangga, dan mikrobiologi, ilmu tentang makhluk hidup yang sangat kecil dan hanya bisa terlihat dengan bantuan mikroskop. Selanjutnya, cabang-cabang ilmu fisika diantaranya yang ke-1, mekanika, ilmu tentang gerak benda. Kedua, elektronika, ilmu tentang listrik dan magnet. Ketiga, optika geometris, ilmu tentang alat-alat optik. Ibu lanjutkan cabang-cabang ilmu kimia yaitu farmasi, ilmu tentang obat-obatan, radiokimia, ilmu tentang zat-zat radioaktif, kimia organik, ilmu tentang bahan-bahan kimia yang ada pada makhluk hidup. Selanjutnya, kimia anorganik, ilmu tentang bahan kimia dalam benda-benda. Selanjutnya, cabang-cabang ilmu geologi yaitu vulkanologi, ilmu tentang gunung berapi, seismologi, ilmu tentang gempa bumi, paleontologi, ilmu tentang fosil yang dapat membantu kita mengetahui umur suatu tempat dan kebudayaan zaman itu. Sains digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan seperti dokter dan perawat, arsitek, ahli komputer, pilot, insinyur, ahli pangan dan nutrisi, serta berbagai profesi lainnya. Orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu sains disebut ilmuwan sains. Apakah sebenarnya sains itu? Sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Untuk melakukan berbagai hal, ilmuwan sains melakukan percobaan atau eksperimen. Eksperimen biasanya dilakukan di laboratorium IPA atau di luar laboratorium seperti di hutan, di pantai, di sawah, di pabrik, di dalam pesawat, bahkan di luar angkasa. Ilmuwan sains sering melakukan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan atau menciptakan sesuatu sebagai produk. Beberapa ilmuwan sains yang terkenal antara lain Albert Einstein yang mendalami cabang fisika mengenai teori relativitas, Thomas Edison penemu lampu pijar atau bola lampu, Wright bersaudara penemu pesawat terbang, Galileo Galilei penemu teleskop, Charles Darwin penemu teori evolusi, dan B.J. Habibie ilmuwan di bidang kedirgantaraan. Lanjut ke materi ayo uji kemampuan anak-anak. Soal nomor 1, ilmuwan berikut bekerja dalam bidang yang berbeda. Identifikasikan cabang ilmu yang mempelajari kegiatan di bawah ini.
Ada 5 kegiatan anak-anak, A sampai dengan E. Ibu bahas satu persatu. Ibu mulai dari kegiatan A. Yosua mempelajari kebiasaan makan sapi. Cabang ilmu yang mempelajari tentang kebiasaan makan sapi yaitu biologi anak-anak, ilmu tentang makhluk hidup. Selanjutnya cabang ilmunya lagi yaitu zoologi. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur, perilaku, fungsi, hingga evolusi hewan. Selanjutnya ada cabang ilmu dari zoologi yaitu etologi anak-anak. Cabang ilmu zoologi yang mempelajari perilaku atau tingkah laku hewan, mekanisme, serta faktor-faktor penyebabnya. Lanjut kegiatan B, Dewi mencoba menciptakan plastik yang dapat terurai. Plastik yang dapat terurai disebut juga dengan bioplastik anak-anak. Cabang ilmu yang mempelajari tentang plastik yang dapat terurai yaitu kimia, ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, khususnya kimia organik, yaitu cabang ilmu kimia tentang bahan-bahan kimia yang ada pada makhluk hidup. Plastik ini dapat terurai, bahan-bahan kimianya ini berasal dari makhluk hidup anak-anak. Lanjut kegiatan C anak-anak, Farhan menyelidiki aliran listrik dalam televisi. Cabang ilmu yang mempelajari tentang aliran listrik dalam televisi yaitu fisika, ilmu tentang gejala dan fenomena alam, khususnya elektronika, ilmu tentang listrik dan magnet. Lanjut kegiatan D anak-anak, Bagas mempelajari pergerakan planet. Cabang ilmu yang mempelajari tentang pergerakan planet yaitu astronomi, ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Lanjut kegiatan E anak-anak, Fania menyelidiki pengaruh sampah terhadap hewan-hewan di laut. Cabang ilmu yang mempelajari tentang pengaruh sampah terhadap hewan-hewan di laut yaitu biologi, ilmu tentang makhluk hidup, khususnya ekologi. Cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Soal nomor 2 anak-anak, beberapa ilmuwan mempelajari lebih dari satu bidang sains. Menurutmu, apakah bidang-bidang ilmu yang dipelajari cabang ilmu berikut? Carilah informasi dari berbagai sumber. Yang A. Biokimia, B. Geofisika, dan C. Oseanografi. Baik, Ibu bahas anak-anak. Baik, Ibu memberi alternatif jawaban anak-anak. Dimulai dari soal A. Biokimia adalah ilmu yang membahas tentang zat-zat kimia penyusun tubuh makhluk hidup, serta reaksi-reaksi dan proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Di sini ada zat kimia, ada reaksi dan proses kimia, serta ini ada makhluk hidup anak-anak. Jadi bidang ilmu yang dipelajari adalah biologi dan kimia. Lanjut soal B. Geofisika adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan bumi. Kalau kita cermati di sini berkaitan dengan bumi dan juga prinsip-prinsip fisika anak-anak. Jadi bidang ilmu yang dipelajari adalah geologi dan fisika. Selanjutnya oseanografi adalah ilmu yang mempelajari samudra dan lautan, meliputi organisme laut dan dinamika ekosistem, arus samudra, gelombang, dan dinamika cairan geofisika. Ini yang C. Ini kalau kita cermati di sini ada geofisika, di sini ada juga ekosistem anak-anak, hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya. Ini ilmunya adalah ekologi. Jadi bidang ilmu yang dipelajari adalah fisika dan ekologi. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.